perempuan yang tak pernah selesai. Perempuan yang selesai dengan masa lalunya, membawa tenang. Ia hadir utuh. Ia mencintai tanpa meminta dunia menambal lubang di dalam dirinya. Ia pulih, lalu hidup. Tapi Limbuk tidak begitu. Wajahnya manis. Senyumnya lembut. Tutur katanya rapi. Namun di balik semuanya, batinnya hanyalah ruang lembab yang dipenuhi luka lama dan sengaja dibiarkan busuk. Ia tidak hidup dari cinta. Ia hidup dari racun yang diisap berulang-ulang, lalu disebut kebutuhan, lalu dibela seolah itu hak. Ia bukan perempuan yang gagal sembuh. Ia perempuan yang memelihara kebusukan, sampai kebusukan itu menjadi watak. Limbuk ingin dicintai, tetapi tidak pernah benar-benar menyerahkan diri. Ia ingin dipahami, tetapi menolak jujur. Ia ingin dipeluk, tetapi tubuhnya tetap menyimpan jalan ke ranjang pria idaman lain. Air matanya bukan lagi luka. Itu alat. Masa lalunya bukan lagi beban. Itu panggung. Ia memperdagangkan kehancurannya agar selalu ada lelaki lain yang sudi menadah, meniduri, lalu meninggalkannya. Setiap desahan di tempat itu bukan cinta. Itu transaksi. Tubuhnya hadir. Jiwanya ditinggalkan. Yang terjadi bukan hubungan, hanya pemakaian yang disepakati diam-diam, dan setiap kali ia pulang, ia tidak membawa rindu. Ia membawa sisa. Sisa sentuhan yang bukan miliknya. Sisa waktu yang bukan untukku. Dan itu cukup untuk membuktikan satu hal. Ia tidak pernah setia. Ia hanya tidak ketahuan. Dan kepada siapa ia bersujud? Kepada gembel. Lelaki murahan dengan hidup murahan, bau murahan, dan nafsu murahan, bukan karena ia agung, bukan karena ia layak, tetapi karena bagi batin yang rusak, kehinaan sering terasa lebih nikmat daripada ketenangan. Gembel tidak memberi apa-apa. Ia hanya menadah. Uang, waktu, tubuh, harga diri, dan Limbuk menyerahkan semuanya dengan khidmat yang menjijikkan, seolah sedang memuja sesuatu yang suci, padahal yang dipeluknya hanyalah penghinaan. Saat lelaki itu kenyang, ia dibuang. Seperti tisu bekas. Habis guna, lalu jijik untuk disentuh lagi. Aku, Bima, berdiri di depan reruntuhan ini. Aku pernah memeluknya sebagai rumah. Aku pernah menata meja, hari, dan doa dengan keyakinan bahwa kesetiaan masih punya arti. Kini aku tahu, rumah itu tidak roboh karena badai. Rumah itu dibakar dari dalam. Aku tidak lagi bertanya kenapa. Pengkhianatan tidak membutuhkan alasan. Ia hanya membutuhkan hati yang busuk dan keberanian untuk hidup bersama kebusukan itu. Aku juga tidak lagi bertanya, apakah aku kurang? Yang kurang bukan aku. Yang kurang adalah batinnya, terlalu retak untuk jujur. Terlalu rakus untuk berhenti, terlalu kotor untuk setia. Yang kini ku tahu hanya satu. Aku terlalu berharga untuk hidup sebagai budak dari cinta yang sudah membusuk. Matanya menatapku, masih menyisakan harap agar aku menjadi tempat pulang terakhir. Lalu kuberikan satu kalimat, dingin seperti palu. Aku mencintaimu, tapi aku mencintai diriku sendiri lebih besar. Itu bukan maaf. Itu nisan. Nisan bagi cinta yang ia bunuh pelan-pelan. Dengan kebohongan yang dipelihara bertahun-tahun. Aku tidak menunggu tangisnya. Aku tidak menunggu penjelasannya, karena yang palsu tidak pernah bisa disulap menjadi benar. Aku berdiri. Diam, tegak. Kututup pintu, bukan untuk menahannya, melainkan untuk menyelamatkan diriku sendiri. Limbuk boleh terus menari. Di altar murahan itu, boleh terus menyebut dosanya cinta. Boleh terus merias najis dengan wajah lembut dan suara yang tenang. Namun aku bukan lagi penonton, karena cinta tanpa harga diri bukan cinta. Itu perbudakan. Dan aku, Bima, tidak diciptakan untuk hidup sebagai budak.